Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini saya dapat dari salah satu narasumber yang berasal dari Sulawesi. Jadi pada awal tahun 2000-an ada seorang bapak-bapak, sebut saja namanya Surya, yang tinggal di daerah Minasa, Sulawesi Utara. Pak Surya ini adalah tokoh spiritual yang gemar berjudi dan mabuk-mabukan. Beliau ini gemar mencari pasien perempuan muda. Pada malam yang hening dan derian angin disertai bambu yang bergesekan membuat malam menjadi sangat mencekam. Seperti biasa, Pak Surya selalu ditemani sebotol cap tikus. Pada malam itu, Pak Surya yang sedang dalam pengaruh minuman keras beratraksi. Dia menunjukkan ilmu kebalnya dan dilihat banyak orang karena pada saat itu sedang ada pesta besar di kampung itu. Dan musuh dari Pak Surya ini tidak terima kalau Pak Surya pamer ilmu. Sebut saja namanya Pak Yono. Mereka berdua ini satu perguruan, tapi mereka bermusuhan karena sama-sama buka praktek dukun. Si Pak Yono ini orangnya tidak suka pamer. Pak Surya ini sudah banyak yang menyimpang dari praktek spiritualnya, kata Pak Yono. Lalu di saat Pak Surya mengambil pisau, lalu dia beratraksi, tiba-tiba tangannya teriris oleh pisau itu. Pak Surya yang menyadari ini pasti ulah Pak Yono yang sengaja melawan dia. Dia ingin Pak Surya malu di depan banyak orang. Pak Surya pun malu dan pulang. Tapi malam itu Pak Surya tersulut oleh emosinya. Langsung mengirim santet ke seluruh keluarga dari Pak Yono. Tanpa terkecuali anak dan istrinya pun jadi sasaran kebrutalan Pak Surya. Pak Yono yang melihat istri dan anaknya terancam dan terkena santet tidak tinggal diam. Malam itu adu ilmu pun terjadi. Tapi karena Pak Surya ini ilmunya lebih tinggi, jadi akhirnya Pak Yono beserta keluarganya pun terbakar di dalam rumahnya beserta anggota keluarganya. Keesokan harinya, Pak Surya pun tanpa rasa bersalah ikut melayat dan pura-pura bersedih akan kematian Pak Yono dan keluarganya. Warga pun menyadari kalau kematian Pak Yono ini akibat ulah Pak Surya. Warga pun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada bukti. Malam itu ada pesta lagi di kampung sebelah. Seperti biasa, Pak Surya pun hadir dan mabuk-mabukan. Karena sudah larut malam, warga pun mengingatkan Pak Surya untuk pulang saja karena sudah pukul 1 dini hari. Tapi Pak Surya malah menantang semua warga di situ dan menantang makhluk halus yang ada di daerah situ. Warga yang melihat itu hanya bisa mengelus dada. Tiba-tiba Pak Surya menunjuk di arah hutan. Dan Pak Surya pun bilang, "Pesta siapa itu di sana?" kata Pak Surya. Padahal warga tidak melihat apa-apa, melainkan hanya melihat kebun kelapa. Pak Surya pun bilang kalau di sana banyak wanita cantik, katanya. Warga yang menganggap kalau Pak Surya ini sedang mabuk menghiraukan saja dan membiarkan Pak Surya ke sana. Selang 3 hari Pak Surya tidak kunjung muncul. Warga pun berusaha mencari siang sampai malam, tapi tetap nihil atau tanpa hasil. Akhirnya warga pun baru sadar perihal perkataan Pak Surya di malam itu yang menunjuk ke arah kebun. Sambil bilang kalau di sana ada pesta dan perempuan cantik. Warga pun akhirnya sadar kalau Pak Surya ini sedang masuk ke alam jin. Warga mencoba memanggil orang pintar untuk mencari tahu keberadaan Pak Surya. Dan salah satu dari anak Pak Surya pun dibuka mata batinnya dan melihat bapaknya sudah telanjang dan makan makanan yang ada di pesta itu. Dan si bapak pun tidak bisa pulang atau kembali ke alam manusia karena sudah memakan makanan jin itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, jangan sombong dan jangan meremehkan orang karena karma itu ada. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.